sehat dan bersih. Sayangi dan hormati ibu bapakmu, karena dialah segala-galanya. Kali ini Bobolio mau sidak bersama guys. Bobolio bakalan ke kantornya Om Sam. Katanya sih Om Temon ada di situ juga guys ya. Makanya ikuti channel Bobolio terus ya guys, dan subscribe channel Bobolio guys ya. Bobolio and Family. Lihat guys, kalian bisa lihat di jendela guys, udah Bobolio lagi jalan guys. Kantornya berada di hutan kayu guys ya. Kalian cari di Google Map ya guys, karena Google itu adalah pembantu untuk mengasih tahu lah guys ya. Guys, yang baru ketemu channel ini harus di subscribe guys ya. Jangan hanya ditonton guys, kalian harus pencet subscribe-nya guys ya, di sini guys. Sebelah kiri nih guys. Ya guys. Sebelah sini. Guys, tadi Bobolio lupa guys, nama kantornya adalah Ladava ya guys ya. Guys, ekspedisi ya guys ya. Guys, kita udah nyampe nih guys ya. Guys, kalau udah nyampe kalian harus pencet tombol like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Tutup atas. Untuk musidak guys ya. Google itu penasaran Om Sam itu suka RD ya. Sama Om Temon ya guys ya. Ini Google ngobrol guys. Yuk turun yuk, kita skip. Tadi kalian udah bisa lihat guys. Iya udah tuh. Ya, kita turun guys ya. Nah guys, Bobolio sudah nyampe di kantornya Om Sam ya guys ya, yang bernama Ladava ya guys ya. Guys, nanti Bobolio pengen kasih kejutan guys ya. Di dalamnya ada Om Temon dan Om Sam ya guys. Ayo guys, kita masuk guys. Guys, ikutin Bobolio guys. Nih guys, kalian bisa lihat berat banyak banget guys ya. Katanya sih Bobolio kan tadi dikasih tahu sama bapaknya Bobolio. Katanya sih sampai ujung sana ada kantor ininya, apa tuh, tempat nyimpan busnya guys. Nah ini guys, motornya Om Sam guys. Guys, ini guys, bos juga guys. Assalamualaikum. Bobolio. Oke guys, jumpa lagi di channel Bobolio guys ya. Ya kali ini Bobolio ditemani oleh Om Temon dan Om Sam dan Om Agus dan Om Tompo ya guys ya. Ya. Mau ngobrol-ngobrol kita nih ya? Iya. Ngobrolnya apa? Kita mau ngobrol apa ya? Dari siapa ya? Dari Om Temon mungkin. Boleh. Apa dong? Kalau nggak salah Om Temon udah belajar bahasa Inggris ya kemarin ya? Iya kemarin yang kasih peta. Iya, kasih peta apa harta karun. Sekarang Bobolio mau nanya apa lagi? Apa aja boleh? Bebas. Saya selama ini Bobolio taunya Om Temon ini cuma artis. Gimana dia sekolahnya di mana, apa, dan sekarang jurusan apa kuliahnya. Udah apa aja bebas. Ini kan kita bebas nih, nggak pakai sanggup bilang terima kasih. Dulu Om, sekolahnya di mana dulu Om? Sekolahnya dari SD nih ya. SD Kuningan Barat, Mampang, 04, SMP 43 Jakarta, SMA 3 Setiabudi, kuliahnya di Fakultas Psikologi UI. Wah keren. SMA 3 Setiabudi Jakarta. UI, jaketnya kuning. Mau nanya apa, Bobolio?
Apa ya? Jurusannya mungkin Jurusannya apa jurusan? Psikologi. Psikologi itu apa? Psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dan hewan serta penerapannya dalam masalah manusia. Wih, Luar biasa. lengkap banget. Minat gak tuh? dia mau cita-cita mau kuliah di UI juga. Hah? Cita-cita. Lu mau kuliah psikologi? Jadi gimana ceritanya? Bobolio apa yang mau ditanyakan lagi Om Tomon? Om Sam sekarang. Om Sam. Ya. Om Sam. Ya, Gimana Bu Poli mau tanya apa? Om Sam kan udah tadi kemana? kan Bobolnya kan baru masuk tuh tadi. Ya. Bobolnya lihat, truknya banyak banget tuh. Gimana tuh truknya tuh? Usaha apa gitu ya, banyak Iya. pakai ini tuh. Oh, Om Sam. namanya usaha pengiriman barang ke seluruh Indonesia. Wih, luar negeri juga. Luar negeri tidak. Indonesia dulu ya. Indonesia. Domestik. Domestik artinya itu di Indonesia. Itu tuh kalau siang tuh ini ya, Oh, kalau siang barang-barang. Bobolio datangnya malam, kalau siang nanti ada yang kegiatan. Ngedain barang. Iya. Naikin turun barang segala macam begitu buat dikirim. Tapi kan Bobolnya tuh lihat tuh kan truk kan banyak tuh. Tuh nyara parkirnya gimana tuh? Oh, kalau parkir kan udah ada tempat-tempatnya. Bobolio kan lihat ada 1, 2, 3, ya kan? Supirnya sudah terlatih. Jago-jago. Udah jago-jago. Bobolio pernah kirim barang nggak? Hah? Pernah kirim barang juga? Nggak pernah. Belum. Tadi kan Bobolnya lihat tuh ada yang parkirnya lurus kayak gitu. Lurus ya. Makanya tuh mau pengirimannya kemana aja tuh Om Sam katanya. Ya, Om. Oh, mungkin Udah banyak belum? ke 34 provinsi yang ada di Indonesia ya. Wih, cakep Dikirim tuh. apa aja Om? Iya banyak barang-barang ya macam apa pindahan terus apa namanya barang-barang project ya kan. Barang-barang apa ya? Iya macam-macam. Bagus. Sepatu. Jaket, Meja. baju, Iya. ya. Meja. Muat Bobolio juga bisa. Iya. PLN juga bisa. Kursi juga bisa. Bisa. Boleh mau dinaikin kontainer nggak? Hah? Nggak mau. Ya, Om, Ya. dari Sabang sampai Maroke dong. Iya, dari ujung sampai ujung lagi. Mentok-mentok jadinya. Iya. Bukan ujung laut. Iya, nyebrang laut juga bisa. Dari Sabang sampai Merauke. Sekarang Bobolnya tuh mau nanya ini itu namanya siapa Om? Ah, namanya Om Agus. Ah. Nanya apa? Bobolio. Mau nanya apa ya? Om tuh kerjanya apa? Om? Nah, kalau Om Agus adalah petani budidaya jamur. Tahu nggak jamur? Tahu. Hah? Bukan petani yang di patung itu ya? Kalau yang di patung itu diem. Iya. Kalau petani Om Agus harus gerak. Iya. Nah, budidaya jamur itu manfaatnya bagus. Bagus Om. Nanti kapan-kapan kita ke Bobolio. lokasi Bobolio, kita Ah, itu langsung tuh. melihat. Kalau ada waktu, kalau ada. Nah, kita cari waktu nanti. Itu luas gak tuh? Luasnya hampir kurang lebih 1.500 meter. Di Artinya jalannya jamur itu bagaimana pengembang biakan anunya menanamnya cara gimana budayanya? caranya adalah kita membuat log, yaitu bibit. Nah, dari bibit itu seminggu dimasukkan ke dalam pemanasan. Dalam pemanasan itu nanti kita masukkan ke kubung, kita tunggu 2 minggu, itu jamur akan tumbuh. Dan itu selama 3 bulan akan terus panen. Luar Wah. biasa. Itu investasi yang menjanjikan. Bobolio harus makan karena manfaatnya jamur itu sehat buat Mantap. tubuh. Bergizi ya? Bergizi. Nah, Terus terus pertanyaannya bagaimana boleh mungkin saya bagirin itu bagaimana untuk memasarkannya gimana? Nih, Bobolio, kalau memasarkannya tidak susah. Petani-petani sana itu langsung mengambil, membeli dan membawa ke pasar. langsung jual ke pasar. Langsung jual ke pasar. Tinggal Dan duduk manis aja. duduk manis itu akan langsung Baru dibayar. baru dicabut langsung ke pasar. Iya, Iya, betul. betul, pintar. Nah, kita main nanti ke sana. Terus Ada jamur di itu Lembang. sendiri selain dibikin sayuran, makanan juga ya? Makanan Iya, Kripsi, ya? itu jamur kripsi, krip. makanan jamur kripsi. Gitu. Pernah makan jamur nggak? Nggak pernah. Mau coba? Nanti kita main Ke Bandung. ke Bandung. Kemungkinan si jamur itu masih terbatas ya. Istilahnya kalau jamur itu sendiri kan bagus untuk kesehatan. Kenapa sih? Mungkin pemerintah nanti
kenapa lebih terkenal makanan-makanan dari luar yang sifatnya memang Junk food. Iya, itu kemasannya Tiap tadi, bagus-bagus, sedangkan kita ini jamur tuh lebih bagus. Lebih ya. bagus, betul. Itu sampai berapa hari, berapa minggu untuk panen itu jamur? Panennya itu 3 bulan. Itu tiap hari panen. Oh, tiap hari Pak. Tiap Luar hari biasa panen. ya, luar biasa ya. Tiap hari panen. 3 bulan itu bisa menghasilkan 15 ton. Kalau dengan kapasitas 70.000 log itu nantinya. Log itu tempatnya kayak polybag itu kali ya? Polybag. Iya, macam itu kan. Artinya lengkap semua, akademisinya, pengusahanya, dan petaninya. Bobolio mana nanya sama Om? Oh ini kayaknya aku pernah ketemu deh. Iya, Om kan kegiatannya banyak, jagain villa, jadi RT. Oh, berarti duit Om udah banyak. Banyak. Om ini lebih banyak. Om itu banyak sekali tapi di tangan orang semua. Kemarin Bobolio lihat juga tuh di pantai Pangaradan. Iya, ada Om kan saja jadi penolong. Jadi Om ini uangnya banyak, pengeluaran nggak ada. Banyak numpuk. Oh iya, pengeluaran nggak ada. Terus nyari kerjanya gimana tuh? Kok Kerjanya banyak-banyak? Om itu di Tempo. Ah. Tempo kerja, tempo kah tidak, apalagi kondisi pandemi. Tapi yang penting kita sehat, kita bisa silaturahim karena kita sudah merasa diri kita udah bersyukur, udah sehat, bisa seperti ini. Banyak Bobolio yang uangnya banyak, kaya raya, tapi dia nggak tenang, ada di Wisma Atlet, begini, tapi tetap kondisi seperti ini. Kita selalu jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Ada lebih hebat lagi. Boleh ngantuk? Enggak. Nah, Om Sam ini selain ekspedisi mungkin ada lagi, tanya dong. Enggak, kelip tadi matanya. Oh, iya. Tanya Om Sam ini. Karena ngeliat uang banyak yang ini ya. Kelip jamur. Nah, apalagi selain Om Sam itu ekspedisi ada nanya lagi, ada kerjaan apa lagi? Om. Apa? Boleh mau tanya? Apa ya? Selain kerja itu apa lagi Om? Om punya juga budidaya bunga di Lembang juga, di Bandung juga. Maksudnya ini kerja bunga. Nanam bunga, produksi bunga di sana di Lembang. Oh, itu lebih susah lagi kayaknya tuh perannya. Iya. Selain Ikan ada juga. di Danau Barat. Tanya bunga apa aja yang Iya. Bunga apa aja Om? Ada mawar, macam-macam bunga. Macam-macam. Nanti Bobolio juga dari Bunga tempat- matahari ada. 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 Nanti Bobolio dari tempat Om Agus bisa ke tempat Seluruhnya kita. ada. Memutar juga sana. Banyak maksudnya. Banyak. 30% lagi diskon. Bunga bank yang ada. Nah, balik lagi ke Om Temo. Om, teman aku mau nanya nih. Apa ya? Ya. Apa tanya yang nggak tahu? Oh ya kan kemarin kok Bobolio kan ini bikin konten katanya Om tuh ini udah katanya udah punya anak lagi tuh. Waduh, Iya. kok Bobolio tahu? Tahu lah. Lahir. Dia kan rame di media juga. Oh, karena Anaknya apa terkenal Om? ya. Cowok atau cewek? Cowok, kebetulan jagoan. Bisa Baguan. ngikutin bakatnya. Berarti bisa ngikutin bakat. Ya, mudah-mudahan ntar Om ajarin ke anak Om. Nah, Namanya siapa tuh? namanya Reminho Prames Ngadang. Wih. Remin itu main remin. Artinya apa Om? Artinya apa Om? Reminho itu plesetan dari karena ibunya itu ngefans sama Lee Min Ho, artis Korea. Kayak ini kayak BTS gitu. Iya. Rakor. Pelakor, pelakor. Bobolio jadi korban Korea. Oh, dari situ awalnya. Cuman lo nggak, kalau mirip-mirip namanya Lee Min Ho kan nggak enak dipelesetin jadi Reminho. Gitu. Om Temon ini mau nanya nih. Ini Bapak Bobolio. Nih, Jatuh. Bobolio, Om Temon ini psikolog deh. Artinya sikapnya orang itu bisa, karakter orang itu bisa tergambar dengan karakter dia atau sikapnya. Gestur ya? Nah Bobolio Gestur ya? mau nanya satu lagi nih ini lukisan apa nama itu? Oh, ini Arti maknanya logonya. nih. Jadi Betul. Om yang setir truknya di belakangnya barang-barang. Kok pala Om gede banget nggak bisa masuk Om palanya? Iya, itu antik ya kan? Inti kan kalau kepala tuh kepala jadi pimpinan. Ah, Bos. bos. Nah,
puas di depan. Ditonjolkan berarti. Ini Bobolio lebih pernah naik pintarnya. mobil itu nggak? Nggak pernah. Kapan-kapan naik tak keliling-keliling ya jalan. Jalan ya. Ini juga ada kata-kata bagus ini. Apa tuh? Bisa baca nggak? Bacain dong. Bacain kan Om yang punya kerjaan. Oh iya, jika kau tidak mudah menyerah, maka sudah dekat dengan kesuksesan. Karena di dunia ini ada dua yang tidak bisa dikalahkan. Satu orang yang sabar, kedua orang yang tidak mudah menyerah. Nanti Bobolio kayak gitu harus sabar dan tidak mudah menyerah. Terus Bobo itu mau nanya, ini gambarnya siapa ini? Oh ada, ini yang lukis teman Om. Siapa namanya? Sahabatnya Om Tompo. Yang ini tadi yang Iya. Sampingannya. Sampingannya yang gambar juga. Om Tompo itu punya kreatifnya luar biasa. ini dari pesawatnya aja bagus sih. Iya, gambarnya itu bagus gak Bobolio dia? Itu pesawat yang tidak pernah turun-turun. Iya. Terbang, gitu. Itu pesawat tahun 2000, bukan 1995. Itu Habis merdeka itu. itu kapal mainan itu kecil banget. Apa muatan itu? Kok gedean nih mobil truknya? Ini di Muara Sabak, tahu Muara Sabak? Dekat Muara Baru ya? Muara Sabak bukan di Jambi. Oh di Jambi. Di Jambi. Kan Jadi, kalau kapal kan tinggi, jadi kecil. Jadi Om punya kapal kayak gitu? Om enggak. Enggak. Om cuma numpang ngirim barang aja. Pakai mesin jahit itu. Jadi barang-barangnya bisa dikirim lewat pesawat, lewat kapal laut, lewat truk, lewat darat. Ladava artinya tanya. Oh, Ladava itu. Ladava tuh artinya apa? Om? Oh, itu anak-anak Om. Lah. Apa? Lantari, 2, Dimas, 3, Faik. Jadi 3 anak Om. Jadi Ladava. Iya. Ladava. Jalan. La 1, Da 2, Fa 2. Ini Om juga yang gambar. Iya dong. Kok Om kok itu juga. kok kayak kertas gitu? Itu aslinya bukan kertas itu. Bukan dilecek-lecek dibenerin lagi. Jadi filosofi gambar ini Om Sam ini semua Om Tompo, Om Temon, Om Agus itu mempunyai latar belakang berbeda-berbeda. Jadi kalau misalkan dari karakter kertas yang bejak-bejak itu Bobolio, jadi di bejak itu baru dilurusin. Artinya kondisi apapun juga kalau kebutuhan diacak-acak apapun, dulu ya? keadaan apapun juga kalau kita ikhlas mengerjakan sesuatu insya Allah terjalan. Jadi harus kerjanya pakai hati. Hati. Iya. Nih lebih banyak tanyakan Om Tomon. Om Tomon mau bercerita tentang gestur anak-anak dan sekarang ini pergaulan, terus adanya game yang berlebihan dan gimana kira-kira menurut Om Tomon ini ke depannya generasi muda, anak-anak sekarang, apalagi sekarang kondisinya sudah hampir 6 bulan loh anak-anak nggak sekolah. Iya, di rumah. Yang sekarang ini yang paling banyak pinter orang tuanya karena PR-nya anak-anak dia ngerjain. Nah sekarang apabila nanti udah COVID ini udah normal, insya Allah kita berdoa agar segera berakhir. Anak-anak ini apakah dia lebih banyak bermain dan segalanya gimana solusinya kira-kira? Nah, namanya anak-anak itu nggak boleh juga ketinggalan sama namanya teknologi. Kita harus memperkenalkan juga. Karena nanti kalau anaknya makin besar, karena kan teknologi itu makin berkembang terus. Kalau anak kita ajarin dari kecil memperkenalkan ini namanya komputer, ini namanya handphone, ini namanya laptop. Nanti dia kagok begitu nanti kerja ketemu laptop itu nih apaan, mau ngidupinnya gimana, mau mengoperasikannya gimana, kan bingung, ya kan? Jadi jangan ketinggalan zaman, ya kan? Diambil hikmahnya, makanya sekarang nih dengan adanya COVID. school from Covid. home, COVID. Maka itu kan juga sambil belajar menggunakan handphone, menggunakan laptop, jadi apa benar aplikasi gimana. Jadi kita ambil hikmahnya. Memang saudara kita yang di Indonesia Timur itu kan susah tuh. Nah, belinya aja repot. Udah beli juga sinyalnya susah. Cuman ya tadi tetap kita harus mayoritas kita ajaran juga seperti itu. Jangan kita jadi mengeluh terus. Nah, sebagai orang tua juga harusnya jangan seperti Om Tomo bilang tadi, yang pintar orang tuanya. Anaknya harus diajarin bagaimana seorang orang tua di rumah itu bisa mengerti tuh. Oh, jadi guru ternyata nggak gampang juga, bisa menjiwai. Oh, namanya seorang guru ngurusin anak-anak dari bermacam-macam sifatnya kayak gitu. Satu aja Bobolio mungkin pusing kali kan orang tua ngajarin Bobolio. Pusing nggak?
Tiga diajarin semua. Sekarang ini kan kondisinya anak-anak belajar di rumah. Sekarang apakah bagaimana caranya untuk mengetahui guru? Sekarang guru kan di rumah juga. Murid di rumah hanya mengandalkan handphone. Apakah bagaimana untuk Belajar belajar online. online? Sekarang belajar online itu kan menurut Om Temon sebagai orang psikolog ini, berapa persen pelajaran di lingkungan, berapa persen di sekolah, dan berapa persen orang tua? Itu idealnya seperti apa? Nah itu kan, karena gini nih, ini kan termasuk kebiasaan yang baru. Yang dimana dari dulu kita nggak pernah belajar seperti ini. Belajar cuma di sekolah, datang sekolah, dan kita sebagai orang tua nitip ke gurunya, diajarin lah. Nah sekarang dengan adanya perubahan dengan pandemi seperti ini, orang tua terlibat untuk ikut ngajarin anaknya juga. Nah itu kan banyak hal-hal yang harus diketahui. Kayak misalnya tadi penggunaan handphone gimana. Mungkin juga ada yang orang tuanya gaptek, nggak tahu pakai handphone tuh gimana, bingung juga. Nah itu juga harus sebagai orang tua juga harus supaya belajar juga. Mungkin kakaknya bisa ngajarin ke adenya, mungkin nggak bisa juga dari tetangganya bisa ngajarin. Nah sementara ini kan hal-hal yang baru tadi itu memang harus kita harus beradaptasi, harus menyesuaikan diri. Karena tanpa ada pandemi ini pun ya kita nanti akan menggunakan teknologi yang tinggi juga. Kalau nggak belajar dari sekarang, maka kita yang Om bilang tadi harus ambil hikmahnya. Jangan wah sekarang belajar susah. Akhirnya karena padahal kalau kita males, ya kita kasih ke orang tua kita. Karena sebagai orang tua nggak boleh kalau diserahkan tugas itu. Jangan anaknya harus belajar juga. Begitu, ya. Terus mau nanya lagi, Oke Mobilio. Guru di sekolah itu, apakah kalau lagi belajar, kadang-kadang kan ada anak yang aktif. Mau nanya tiba-tiba guru itu mengatakan kamu nakal. Bagaimana? Apakah benar-benar anak yang lebih aktif itu udah pasti nakal atau memang mungkin punya pemikiran lebih dibanding anak-anak yang biasa? Kira-kira gimana? Nah, Gimana, untuk Om? mengetahui anak kayak gitu, ini untuk guru-guru juga harus tahu nih. Kadang-kadang IQ anak-anak itu berbeda-beda. Kalau anak yang bandel kemungkinan berdasarkan hasil penelitian itu karena IQ-nya lebih tinggi sehingga dia cara nangkapnya tanpa harus belajar kayak gitu kok bisa kok. Makanya dia bandel di kelas. Sebetulnya pinter ya? Pinter. Dan dia harusnya tidak ditempatkan pada sekolah umum. Harus sekolah kan ada tuh. Kayak sekarang ada lab school di Romangun untuk anak-anak yang berbakat. Seperti itu. Nah, untuk mengetahui anak-anak itu berbakat apa enggak, harus diadakan psikotes. Itu alat bantu yang pas. Jadi kita tahu nih, oh anak kita Mau tempatkan di mana mau tempatkan di mana, ternyata anak kita nih di atas rata. Oh anak kita nih standar, seperti itu. Jadi sekolah itu harus mengadakan psikotes kepada siswanya. Oh iya. Atau enggak waktu mau daftar mau masuk, adakan tes psikotes juga supaya guru itu sudah mengetahui taraf inteligensi dari anak itu. IQ-nya berapa bener. Jadi kalau misal nanti kalau kita diadakan kayak gitu tadi, anaknya tiba-tiba kita dapat siswa yang jenius, pasti dia akan mengganggu di kelas itu karena dia nggak selevel sama temen-temennya. Jadi yang tanpa belajar itu belum tentu bodoh. Iya, belum tentu. Tapi ada kemungkinan juga ya emang bandel karena kurang perhatian dari orang tua bisa juga. Ada juga. Dan lagi, tapi makanya untuk mengetahui siswa itu pintar atau enggak, standarnya IQ-nya rata-rata atau di atas rata, adakan psikotes. Itu yang benar. Idealnya sebelum masuk sekolah ada psikotes dulu. Kan emang udah ada, kan dari dulu kan udah ada psikotes. Betul. Ada beberapa sekolah udah kalau yang sudah mengerti ada yang kayak begitu, tapi juga kebanyakan mayoritas belum gitu. Karena belum disosialisasikan. Menengah ke atas aja. Betul. Oh iya. Sekolahnya juga sih mungkin ya. Nah, makanya sekarang hanya berdasarkan Nem aja ya nilai. nilai aja. Terus mau nanya lagi nih, namanya anak-anak itu otak kiri, otak kanan itu gimana tuh? Gimana tuh, teman? Itu emang ada bedanya. Kalau otak kiri itu kan apa sih namanya untuk kayak misalnya matematik. Kalau yang bersifat kesenian itu otak kanan yang digunakannya. Seni lari ke kiri. Betul, kesenian itu tadi. Kalau yang misalnya apa namanya yang ilmu pasti itu sebelah kiri kayak gitu. Jadi harus kitanya harus seimbang juga tadi. Ada anak memang
pinter apa namanya melukis, tapi untuk pelajaran yang umum tadi matematikanya jelek atau bahasa Indonesia jelek, itu kan kalau yang dulu akhirnya nggak naik kelas, kan kesian. Ternyata anak itu begitu tamat itu dia apa namanya lebih ahli menjadi pelukis terkenal kayak gitu. Kan sayang, kesian. Itu juga yang berhasil, malah saya dengar-dengar kayak ada kayak Beethoven dan segala seniman-seniman tua itu memang jarang sekolah, dia otodidak gitu kan. Iya. Tuh. Pengalaman yang Makanya Menteri Pendidikan juga mau mengarahkan seperti itu supaya anak itu benar-benar fokus. Oh ini anak nih senang olahraga misalnya. Oh anak nih senang senian. Oh ini anak senang jadi peneliti, ilmuwan kayak gitu. Sekarang saya tanya, kira-kira pesannya Mas Temon ini, kan ini kan orang tahu, pemirsa ini cuman taunya Mas Temon itu komedian, stand up komedi dan pelawak. Tapi sebenarnya di sisi balik setelah kita ngobrol-ngobrol banyak yang nggak tahu. Dan psikolog UI loh nggak gampang. Banyak orang yang nggak tahu. Iya. Jalan UI. Artinya kalau kita melihat di sini, inilah yang sebenarnya pembicaraan yang bermutu, ya. Terus saya mau nanya, apa pesan, apa target untuk anak-anak ini? Kan yang saya takutkan nanti ini kan dulu zaman kita dulu Menteri PDK-nya Daud Yusuf ditambah 2 minggu itu aja kita udah Ditambah 1 semester. Wah, Bukan 2 minggu, 1 semester. Satu malah. semester. 1 tahun setengah ya? Iya, sampai 1,5. Artinya Iya. itu aja kita was-was bagaimana ke depannya kita. Tapi kita masih bisa belajar rumah. Yang bermasalah sekarang loh, 1 semester juga jadinya kan, tetapi nggak bisa berkomunikasi. Nah, Ya, kalau di Jakarta ini sekarang kan zona apa nih? Ada merah, ada hitam, Iya, ada. Hijau, Ada. kuning. hijau. Artinya anak sekolah ini, kalau kemarin saya ketemu teman-teman di Anyar, Hah? jadi guru itu nyamperin, datangin. datangin Iya. empat orang gitu Iya. kan. Jadi enak hampir tiap hari karena zona hijau di sana. Kalau Oh, kita kan, si ini apa tuh? Karsa iya. Karsa TV. Iya. Dan satu lagi, main tonton. Sekarang masalah pergaulan nih. Kondisi sekarang ini bagaimana? Apakah anak-anak sekarang ini ada permainan game namanya Legend? Tadi kan teknologinya Om Teman mengatakan wajib kita tahu biar kita nggak gaptek, nggak ketinggalan. Tetapi ada kan sisi negatif dan positif. Nah, yang negatif ini bagaimana caranya kalau udah terlanjur anak itu udah kegandrungan main game, kecanduan main game. Bahkan saya lihat itu kalau yang pada agak punya agak ke bawah kayak orang sarap Iya. begitu. Karena kalau main game itu bagaimana caranya Dampak untuk itu. menyikapi anak-anak itu tidak terlalu jauh seperti itu. Ini selain peran orang tua ya. Iya, justru itulah peran orang tua. Karena kan namanya anak-anak Yang mengawasi mau beli ya. mau beli handphone itu dari mana? Nah, sebagai orang tua itu tanya dulu anaknya beli handphone kita untuk kebutuhan apa? Kalau cuma untuk kebutuhan main game doang, nah itu kalau bisa ya nggak boleh. Dikurangi lah ya. Kurangi. Kontrol itu tetap dari orang tua. Jadi dari sini juga sekarang sebenarnya dibalikin lagi sebenarnya. Kalau dulu apa namanya peran orang tua itu lebih banyak menyerahkan kepada guru. Sekarang terbalik ya? Sekarang ya dikembalikan nih. Harusnya kita melihat kembali nih anak lu seperti ini, seperti itu supaya kita sebagai orang tua juga lebih ya sesibuk-sibuknya kita pasti adalah waktu untuk nanya gimana pelajaran kamu, gimana tadi di sekolah, main sama temen itu harus ditanya. Jangan sampai anak cuek atau tidak perhatian sama orang tua tidak perhatian sama anaknya. Jangan, kalau kayak gitu pasti banyak kerugiannya. Makanya anak tadi ada yang karena perhatiin dia, akhirnya sebenarnya dalam bentuk nyari perhatian orang tuanya dia begitu, supaya orang tua tuh merasa, wah kok anak saya di sekolah hasilnya jelek, ya karena tadi tuh anaknya main game. Sebenarnya dia main game itu tadi apa? Untuk menarik perhatian dari orang tuanya. Lu perhatiin gue dong, lu nggak perhatiin gue ya udah kayak gitu. Ngerumpi aja lo kan gitu. Iya, sibuk nyari duit segala macam, anaknya sendiri nggak diperhatiin. Sehingga bentuknya kayak gitu, di sekolah bandel atau enggak dengan main game lah di rumah sendiri. Banyak dampak-dampaknya. Nah, Gitu. sekarang budaya timur sama budaya barat dengan kondisi kita ini kan budaya timur. Anak-anak di sana kan di luar negeri itu kan kalau nggak salah baru kecil itu sudah dipisahkan kamarnya. Itu tujuannya untuk apa? Kalau kita kan bahkan udah besar masih satu kamar sama orang tua. Nah, kalau ini lagi nih, ini banyak di Indonesia yang belum tahu. Dalam arti begini, kalau kita punya anak bayi,
kita mayoritas menganggap belum tahu apa-apa tuh anak. Ya. Itu anggapan yang salah. Dari umur berapa tuh teman-teman? Dari lahir, baru nih kayak anak saya baru lahir nih. Nah, Itu kan kita berpikir, wah anak kita pertama ngomong belum bisa, Ya. memang belum bisa, terus belum tahu apa-apa. Itu anggapan yang salah, karena anak itu yang berperan paling penting adalah memorinya. Dengan matanya melihat, kerekamlah di otaknya. Jadi makanya kenapa di luar negeri begitu anaknya lahir dipisahkan dari kamar orang tuanya. Karena begini, kalau di kita kan di Indonesia ini nggak mau dipisahin karena banyak alasannya, kesian, segala macam itu, nggak tega, sehingga anak di tengah-tengah, ya. bapak, anak, ibu. Nah ini mohon maaf nih, begitu bapak sama ibunya ingin bersetubuh gitu kan, dipikir anaknya nggak tahu. Itu salah besar. Sebenarnya anaknya tahu, cuma karena belum apa dia mengerekam aja ngeliat gitu. Ngintip ya teman-teman ya? Ya, kurang lebih kayak gitu ngintip. Nah itu bisa berdampak macam-macam. Oh, itu terekam sampai di dewasa ya? Sampai dewasa. Nah misalnya satu, kalau misalnya dia anaknya cowok, dia mohon maaf nih, bisa jadi gedenya nanti nih, bisa jadi homo, gay, karena merekam melihat ibunya dianiaya oleh bapaknya, karena kan enggak lagi melakukan tugas suami istri gitu. Cuman anak kecil kan ngeliat, cuma lihat, wah ibu gue disiksa nih sama sama bapak gue, padahal kan enggak lagi melakukan tugas. Nah itu tadi akhirnya anak mengidentifikasikan nggak mau jadi bapak, jadi ibu, gitu. Itu kurang lebih begitu. Dampaknya lebih banyak lagi nanti ya. Kenapa? Ya itu tadi kalau perempuan bisa jadi lesbi, bisa yang laki bisa jadi homo, kurang lebih kayak begitu. benci. Itu. Jadi Bobolio masih tidur nyampur sama apa nggak? Udah bisa ya? Bisa deh. Bisa dong. Sendiri sekarang ya. Karena kan aku kan tidur aku pakai AC di sini, dia tuh nggak mau pakai AC, dia nggak suka pakai AC. Tapi terpisah lah ya, Bu Boyo. Ya paling nggak orang tuanya nih, bapak ibunya kalau ingin melakukan hubungan suami istri harus cari waktu lah gitu. Apalagi anaknya udah gede itu seperti itu, supaya nggak terganggu di luar kayak apa di mana kayak gitu, atau nggak anaknya suruh kemana dulu kayak seperti itu. Terus sampai umur berapa keterlibatan orang tua untuk memantau anak? Sampai Umur berapa? Dari umur berapa kan? Iya maksudnya kan mungkin umur 17 tahun. Kalau luar negeri kalau nggak salah itu yang saya pernah dengar baca itu setelah 17 tahun bodo amat mau kemana kan? Betul memang seperti itu. Makanya harus paling nggak nih di Gramedia itu ada buku tugas perkembangan anak. Itu dilihat tuh dari 0 sampai 5 tahun itu tugas anak ngapain, kemudian usia sekolah dari umur Ada fase-fasenya. ada fase-fasenya 6 sampai 12 ngapain, dari 12 yang mengejar remaja sampai 12 itu tugas perkembangannya ngapain, itu ada seperti itu. Mungkin bisa lebih jelas, bisa dibaca kan kalau di buku lebih jelas tuh. Kalau di sini jelasin saya juga kurang nggak hafal semuanya, tapi kurang lebih seperti itu. Ada fase-fase. Jadi buat pengawasan terhadap anak ya. Betul. Udah emang untuk segmen ini Bobolio Ya. sangat banyak kita tahu. Paling tidak teman-teman Bobolio sudah mengetahui Mas Temon hanya bisa membuat orang tertawa, tapi kali ini banyak tahu tentang masalah anak-anak usia dini sampai dewasa. Ada pesan terakhir mungkin? Ya, untuk penonton. Dari Om Agus mungkin di Bobolio. Pesannya untuk apa nih? penonton setelah kita udah berbicara masalah remaja anak-anak ini. Ya. Mungkin pesannya adalah apa yang telah disampaikan sama Om Temon, Om San, dan Om Agus, Om Tobu adalah kita ambil hikmahnya, ambil pengalamannya yang baik, dan menjalankan tugas-tugas dan bakat-bakat maupun di dalam sekolah pun harus semangat untuk belajar dengan perubahan digitalisasi namanya. Itu perubahan digitalisasi teknologi yang lebih. Nah, di sini Bobolia lebih semangat lagi. Merdeka. Oke. Om Sam. Ya Om Sam nih, apa nih? Ya, jadi kondisi COVID ini kita harus banyak sabar. Semua dampaknya orang usaha lagi pada. Ngomong apa lagi? Iya, jadi harus sabar kondisi ini. Ya. Jadi, Sabar dan tidak pernah menyerah. Nah, jadi protokoler kesehatan harus dijaga. Jaga jarak. Jaga jarak. Sebelum Om Temon, Om Tompo dulu. Om Tompo sekarang mau ngomong apa nih? Ya, saya hanya berpesan untuk
kondisi sekarang ini, dari anak-anak sampai dewasa, jaga kesehatan, jaga jarak, mengikuti Peraturan pemerintah. Protokol kesehatan. yang sudah ada, karena kondisi sekarang ini tidak membeli siapa kau, usiamu berapa, apa kasta kamu, semuanya kebagian. Jadi kita hanya untuk membatasi diri dan sadar kesehatan. Om Temon yang terakhir untuk pesan ke sana. Ada 3. Jangan lupa untuk terus dan terus berbuat baik, menjunjung tinggi kejujuran, dan yang terakhir berani berkata benar. Itu orang besar itu ya. Beliau mungkin mau terima kasih, saling ngomong baru tutup mungkin. Terima kasih Om. Oke, Oke, terima kasih. Sukses selalu untuk Nanti Bobolio. ditunggu sama Om ya Semuanya. di Bandung ya. Ya. Oke, tutup. Guys, cukup sekian hari ini dulu guys. Jangan lupa like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya guys ya. Dadah dong Om. Dadah. Bobo